Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah perbedaan dampak dengan akibat dalam judul penelitian. Maksudnya adalah bagi teman-teman yang akan menulis skripsi, tesis, dan disertasi, itu hendaknya memperhatikan penggunaan kata dampak gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan rencana dalam penelitian itu. Nah, kita lihat apakah di dalam penggunaan dampak dan akibat itu ada bedanya atau tidak. Di dalam penulisan judul penelitian, apakah untuk skripsi, tesis, dan disertasi, sebaiknya kita hati-hati dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas gitu ya. Begitu juga dalam merumuskan masalah penelitian, misalnya ingin mengukur dampak apa ingin mengukur akibat, karena keduanya tidak sama ya. Baik teman-teman sekalian, apa saja syarat di dalam menulis judul itu ada 3 ya, yang harus ada minimal lah. Itu harus singkat, judul itu harus singkat, jangan panjang gitu. Kemudian lugas dan jelas karena di dalam judul itu kan mencerminkan apa, kemudian mencerminkan siapa, artinya respondennya sudah tercermin di situ. Dan kalau untuk ilmu-ilmu sosial itu juga tercermin di dalam judul itu adalah tempatnya penelitian itu di mana. Nanti mengenai mengapa dan sebagainya itu ada di bab 3. Nah, kemudian di bab 3 dan di bab 1 ya. Tapi intinya saya ulangi, di dalam judul itu harus mencerminkan apa, mencerminkan siapa respondennya, dan mencerminkan di mana penelitian itu dilaksanakan. Ini untuk untuk penelitian yang non eksperimen ya. Nah, kita lihat sekarang apa arti dampak. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak itu adalah pengaruh kuat ya. Pengaruh kuat yang mengakibatkan mendatangkan akibat negatif dan positif. Maksudnya negatif atau positif, bukan dua-duanya ya. Misalnya dampak dari suatu kegiatan atau dari suatu yang kita lakukan itu nanti akan berdampak negatifkah atau positifkah. Saya ulangi ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak itu adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif. Nah, baik teman-teman sekalian, dampak itu impact ya, itu adalah indikator ini menunjukkan pengaruh. Jadi biasanya dalam proses penggunaan teknik eksperimen ini untuk mengukur dampak ya, yaitu kita lihat apakah dampaknya negatif atau positif. Kemudian yang ditimbulkan dampak negatif dan positif itu adalah yang ditimbulkan dari pelaksanaan. Misalnya kalau ada kebijakan, dari suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah misalnya, sebab akibatnya jelas, tapi dari sebab akibat yang sudah jelas itu ternyata menimbulkan dampak, misalnya dampak negatif dan positif. Misalnya kebijakan tentang PSBB di dalam masa pandemi ini, sebab akibatnya kan jelas, tapi nanti ada dampaknya. Apa dampaknya? Misalnya terhadap perkembangan ekonomi, aktivitas masyarakat. Positifnya apa? Negatifnya apa gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dampak itu adalah pengertiannya segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu pembangunan atau suatu kejadian. Misalnya dampak dibangunnya suatu perumahan di suatu wilayah misalnya. Dampak positifnya tentu akan berkembang terhadap perekonomian di perumahan di sekitar itu, baguslah misalnya, bertumbuh dengan bagus. Tapi mungkin ada dampak negatifnya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya, gitu ya contohnya. Kemudian samalah di dalam suatu perubahan, pembangunan apapun mesti ada dampaknya, apakah negatif maupun positif. Nah, kita lihat sekarang kalau dari sinonim ya, persamaan kata itu, dampak itu apa sih misalnya?
Nah, kita lihat biasanya dampak itu sinonimnya kita lihat adalah sebagai efek atau efek ya, efek samping dari sesuatu, kemudian imbas ya, atau mungkin konsekuensi dari suatu kejadian, suatu perubahan, suatu perilaku ya, kemudian pengaruh. Jadi tadi ya, kalau kita lihat sinonim dari dampak ini saya ambil 4 saja: efek, imbas, pengaruh, dan konsekuensi ya. Nah, baik teman-teman sekalian, dari beberapa contoh skripsi misalnya ataupun tesis lah ya, saya ambil contoh misalnya dampak ya. Ini untuk kata dampak. 1. Analisis dampak sosial dan ekonomi kebijakan apa misalnya ya. Kemudian analisis dampak pengembangan pariwisata misalnya. Nah, dari suatu pengembangan pariwisata di suatu tempat, pastilah sebab akibatnya jelas, tapi kemudian ada dampaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dampak pemanfaatan media sosial. Nah, kalau sebab akibatnya misalnya dengan menggunakan media sosial kita dapat apa? Nah, positifnya ya. Tapi ternyata ada dampak negatifnya, itu contohnya di dalam pemanfaatan media sosial. Kemudian bisa juga dampak penggunaan handphone. Nah, kalau kita menggunakan handphone, sebab akibatnya tentu adalah kita mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan mudah dengan siapa saja, kapan saja. Tetapi di dalam penggunaannya mungkin baik pada anak-anak, remaja maupun orang tua ada dampaknya. Nah, itu ya, apakah positif ataupun negatif. Kemudian dampak pemanfaatan media internet misalnya. Media internet adalah salah satu sumber belajar. Tapi kemudian mungkin ada kelompok anak-anak dan remaja yang tidak dapat memanfaatkan media belajar itu dengan baik, nggak taunya ada dampaknya, dampak negatifnya apa gitu ya. Nah, kemudian bisa juga misalnya analisis dampak lingkungan misalnya ya, analisis dampak lingkungan di daerah mana itu dalam konteks pembangunan sesuatu misalnya ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat akibat. Nah, kalau tadi dampak, sekarang kita lihat akibat. Akibat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya result, the result ya, akibat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat itu adalah sesuatu yang merupakan akhir ya, akhir dari suatu kejadian. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian akibatnya apa? Kalau dalam psikologi misalnya stimulus respon. Stimulus adalah sebab, respon adalah akibat. Nah, itu. Kalau ambil contoh gampangnya nih ya, misalnya kalau kita minum obat batuk misalnya, sebab akibatnya kan sebabnya kita batuk, misalnya tenggorokan gatal dan sebagainya, kita minum obat batuk. Lalu mengakibatkan apa? Sembuh ya. Minum obat batuk, sembuh kan gitu harapannya. Kemudian kita sembuh. Nah, dalam proses penyembuhan itu ada dampak ya, ada efek samping, yaitu misalnya mengantuk misalnya gitu ya. Jadi biasanya kan di dalam kemasan obat batuk itu biasanya dianjurkan untuk tidak mengemudi misalnya setelah minum obat ini. Nah, itu tadi karena efeknya ngantuk. Tapi bukan sebab akibat, misalnya minum obat batuk mengakibatkan ngantuk, bukan. Minum obat batuk mengakibatkan sembuh batuk ya, tetapi ada efek samping di dalam prosesnya membuat kita mengantuk misalnya. Itu adalah dampak misalnya. Kemudian bisa juga misalnya ada yang minum obat itu ada kemudian dampaknya negatif ya, alergi misalnya, kemudian pusing misalnya gitu kan. Kalau mengantuk tadi mungkin masih dalam kelompok positif, kemudian diharapkan pasiennya itu yang atau kita yang mengkonsumsi obat batuk itu tidur dan beristirahat sehingga dapat menyembuhkan batuk gitu ya, prosesnya lebih cepat gitu. Tapi kalau yang pusing-pusing, mual dan sebagainya itu adalah negatif dari efek samping sebuah proses minum obat misalnya.
Baik teman-teman sekalian, misalnya satu contoh ada yang berkisah misalnya, Bu kok saya habis minum pil KB kok jadi mual gitu, kemudian perubahan mood atau emosi jadi negatif, atau mungkin asam lambung menjadi naik misalnya. Itu semua contoh-contoh dari efek atau dampak ya, dampak yang mengikuti dari tadi karena dia minum obat pil KB. Baik teman-teman sekalian, saya sampaikan apa perbedaan penggunaan kata dampak dan akibat. Ini biasanya teman-teman menggunakan dampak ini di dalam judul atau di dalam perumusan masalah. Nah, jadi perhatikan kalau memang akan mengukur sebab akibat, jangan menggunakan dampak. Tapi kalau kita memang berniat bertujuan mengukur bukan akibat tetapi efek yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan penelitian, kita akan mengukur pengaruh negatif atau positifnya, boleh kita menggunakan kata dampak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang akan menulis judul dan merumuskan masalah. Jangan lupa apa dulu yang akan kita ukur, tentukan dulu. Kalau akibatnya berarti jangan menggunakan dampak. Tapi kalau efek atau pengaruh yang akan kita ukur dari sebuah proses penelitian, kita boleh menggunakan kata dampak. Terima kasih, jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.